Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang Allah hormati akhina Ustaz Ahmad Ghazali, alhamdulillah beliau hari ini dapat berhadir bersama-sama dengan kita. Kemudian yang Allah hormati pada para jamaah hadirin hadirat pencinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi bidarin amin. Selanjutnya kita kembali menyambung daripada masalah permasalahan yang terkena dengan bab mengenai daripada najis. Jadi kalau di minggu yang telah lalu dikatakan di antaranya adalah air susu binatang yang halal dimakan, maka itu hukumnya adalah suci. Asal bisa dimakan aja, binatangnya punya susunya. Sedangkan air susu yang binatangnya itu yang tidak halal dimakan, maka itu adalah hukumnya najis. Maka hukumnya najis. Kecuali air susu daripada susu anak Adam. Nah, kalau banyak susu anak Adam, artinya banyak susu daripada bini kita segala macam atau orang lain, maka itu adalah hukumnya halal. Asal jangan menyusu bini orang aja, namun menyusu pun orang, maka itu jelas sudah diharamkan boleh-bolehkan. Kemudian hukum daripada masalah mati dan wati. Kalau yang telah lalu kita bicarakan mengenai daripada mani, kan ini mengenai daripada hukum mati dan wati. Itu adalah hukumnya najis keduanya. Nah, jadi najis itu sebagaimana air kencing, maka itu membatalkan keduanya akan wudu. Jadi bila ia keluar mati atau daripada wati, jelas itu hukumnya najis. Berbeda dengan hukum mani. Kalau hukum mani, maka pada mani itu hukumnya adalah ada dihukumkan najis. Cuma hukum mani ini tadi, pada masalah mani ini ada 3 pendapat. Yang pertama dikatakan
mani seluruh binatang yang suci kecuali daripada mani anjing dan babi atau keturunan salah satu daripada keduanya. Nah, ini pendapat daripada Imam Nawawi yang menurut daripada kaum Muhammad. Jadi bila ianya terdiri daripada anjing dan babi atau keturunannya, itu jelas sudah najis maninya. Berbeda dengan binatang selain daripada keduanya tadi. Kemudian yang kedua, mani anak Adam itu hukumnya suci. Sedangkan selain daripada anak Adam maka adalah hukumnya najis. Nah, ini menurut dari pendapat Imam Rafi'i. Sedangkan yang ketiga, mani anak Adam dan mani tiap binatang yang dapat dimakan maka itu hukumnya suci, dan mani binatang yang tidak dapat dimakan maka itu adalah hukumnya najis. Ini pendapat yang ketiga. Jadi suatu perhatian. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Usrul Farid, jadi keadaan mani anak Adam itu dihukumkan suci apabila kepala zakar dan mulutnya paras yang keluar mani darinya itu dalam keadaan suci. Tapi tak alih orang ini kebiasaan pasti mandi dan wadi nak keluar biasanya dahulunya. Nah, jalan itu sudah lumrah maka itu ya Allah. Nah, jadi dia sendiri hukumnya najis. Belum dikatakan. Nah, demikian itu tadi dikatakan hukumnya mutanajis, dihukumkan demikian oleh lantaran terkena najis, dan haram hukumnya olehnya berjima. Jadi bila berjima demikian saja dia hukum pada ketika itu. Nah, sedangkan kebiasaan yang terjadi mandi itu selalu keluar terlebih dahulu daripada mani. Ibarat bilang kita ini mohon maaf banyak alas sebenarnya kan, ini yang alas saat menolak keluar ya. Makanya kita tahu Tuhan ini ada lagi ini nang jiwa-jiwa muda, mantan sudah menurut saya ya bagaimana orang muda itu kayak apa? Jadi keluar ini tadi, bila ini nang keluar mandi atau wadi ini kan ada wajib mandi ini, cuma batalkan yang wudu. Berbeda dengan wajib mandi tadi. Kalau wajib mandi tadi kan membatalkannya yang wudu, cuma diwajibkan mandi pula. Nah, ini baru membalikannya. Nah, jadi ujian sini demikian itu tadi. Bila mana orang tersebut tak keluar demikian, maka hukumnya adalah dihukum makan. Bilanya berjima, ketika itu dihukum makan adalah hukumnya haram. Kebiasaan kita sudah kebiasaan pasti ada dahulu kita daripada mandi. Maka sebaiknya hal itu adalah dijaga serta diperhatikan. Ini menurut di dalam kitab Usrul Farid. Akan tetapi Imam Sabran Al-Malisi berkata dia sudah membenarkan bahwa mandi itu dimaafkan pada permasalahan ini. Nah, jadi masalahnya yang ini kan Bapak di sisi lain. Jadi kita ada pertimbangan artinya nih. Boleh kita mengambil takaran sedikit hukumnya, boleh kita mengambil yang lain. Yang penting kita tahu hukumnya. Jadi ada masalah. Ada masalah kan? Yang penting kita tahu daripada perbedaannya. Jadi dia sendiri masalah ini, maka tidak mengapa untuk jima. Ada masalah izin, walaupun ibaratnya kalau tadi mandi tadi lupa mandi. Kenapa sebab? Karena dengan membasuhnya. Nih, keluar mandi situ dibasuh kita basuh kepalanya, itu dapat melemahkan daripada tegangan reaksinya. Jadi mau kita tidak maunya paras asalnya nih, keluar nih. Nah, oleh mandi di luar disuruh basuh mandi di kubur, itu pulangnya. Nah, tadi garas kira. Tempat dia ini ya kalau iya nang garas dia nyari banyu basah pulang ini. Neta ya kalau lah, amun kita mau naga mau sudah nonton kan ya benar nih, main makan masih itu jalan benar tadi, amun ini juga ada jalan, ya tadi, cuma dipadakan
Jadi kan bila orang anak-anak itu banyak makan daging, penyakit daging ya Allah, susu daging juga. Bila nanti lele-lele menjamu jurangkan, jangan minum obat kuat ini jantung. Kalau kita mati tahajud kita nanti, jadi banyak makan daging supaya bergulit lagi nih. Kekuatan kita nih itu perlu ya Allah. Kan itu tadi. Kalau berbentak. Dan juga kadang-kadang keluarnya majid ini berulang-ulang, jadi bisa aja berulang dengan keluar sampai. Itu coba dia melanggar majid itu apa? Air majid itu malah dikatakan air yang keluar dari kemaluan, yang mana air ini bening dan lengket sebab lantaran menyebabkan lima oleh kekuatannya. Itu kita. Ayaran kita kuat badan keluar. Jangan dikit-dikit gimana? Cuma ya ada bahasa benar, amunnya nang majlis samalang kan cairan nang berwarna putih, nang keluarnya itu memancar dari kemaluan, yang mana dikiringi dengan rasa nikmat dan dibandingi dengan syahwat. Artinya biar kita tuh malacur punya menjurat langsung. Nah, berbedanya dah. Jadi berbeda. Jadi jauh awalnya merasakan tuh. Nah, jadi sehingga ini dapat mempersulit. Jadi nggak ada masalah tadi. Kemudian kembali kita mengenai daripada masalah hukum telur. Nah, jadi masalah hukum telur ini hukumnya adalah suci. Jika keluar dari binatang yang suci, meskipun dagingnya itu tadi tidak dapat dimakan. Nah, masalah telur, contoh umpamanya nih, kayak telur cacaknya, dapat yang banyak telur cacaknya, mana mau makan telurnya baik. Nah, halal berapa? Kalau ular mau menyibin dapat, mau mandi mau makan, dapat telur lah. Kalau dia bersisik benar, dapat telur lah umpamanya nih, makan dia jarang menakon, kan? Boleh nah, boleh. Halal nggak? Ada halal, kan misalnya juga. Ini talurnya aja, oleh talur ini jadi hukumnya sudah dihukum makan suci. Artinya bilanya suci itu halal dia dimakan sekalipun binatangnya, jadi tidak halal dimakan. Maka apabila ada binatang yang mengeluarkan telur atau memuntahkannya, sekalipun jangkang telurnya itu tadi masih lemah, bisa kalau kayak kalau itik rajin kalau ayam lemah ada boleh tak? Mana tadi? Gimana? Nang dilarang itu namanya boleh. Bila kita memakan momennya telur itu mudarat, nanti kita boleh jarang makan tak? Biar umpamanya jurang jangan memakan intalo ular umpamanya bikin memakan bersisik kayak umpamanya nih gorengan ini mudaratkan tidak boleh. Amun yang ada mau mudaratakan ada masalah. Nah kebiasaan kayak kita rajin memakan kan kesehatan apa intalo penyuk ya Allah ini tuh lah amun dibotoknya kan ini kan ada orang menjual dia lah. Amun di Samarinda itu banyak orang menjual di pinggir-pinggir jalan ini. Banyak menjual di sini binatang alih kayaknya ada pengasah ulur orang menjual kan jadinya alih banyak dari banyak ini ya ternyata jadi bagusnya padahal mengada. Maka hukum telur itu tadi adalah mutanajis, artinya terkena najis dan bisa disuntikan dengan cara dibasuh. Jadi bila ini bina lama badan cangkang kan biasanya itu kalau kita japai kalau paras ada ini japai lemah cangkangnya ini tadi boleh itu dibasuh dulu olehnya kata masuk terkena najis bisa dibawa nah jadi kita kalau bina japai tidak maka itu kalau bapak menanak memakan yang ada masalah selama ada memudaratakan dengan diri kita. Adapun telur yang diambil dari binatang yang sudah jadi bangkai. Nah, kayak masalahnya pemainnya di telurnya di bangkai. Kita melihat awalnya ada itik, bayi itik mati bayi dia sekali dulu banyak yang telurnya. Nah, itu kayak apa? Maka apabila telur itu tadi keras, sekira-kira ada kemungkinan bisa menetas memilih. Bayi kita lihat itik mati, bayi dilihat itik yang mati, bayi diitihi dibuka ada banyak talunya.
Begitu kita lihat enam bagian tertentu coba ya, sampai karas ini pikir-pikir nih kalau digenakan bisa juga netas nih mamanya nih. Ada nama-nama ya tadi. Nah, maka telur tersebut artinya mutan najis, terkena najis. Apabila lemah maka hukumnya najis. Maka bila ingin yang keras demikian tadi boleh kita memakannya, ada masalah. Nah, itu tadi. Begitu dikatakan cuma terkena najis saja. Olehnya bangkai tadi. Berbeda bila ingin lemah maka bila ingin lemah ada boleh, olehnya mati sudah. Nah, maka itu hukum makan najis. Berbeda bila ingin hidup. Bila ingin hidup lemah kan bapak. Nah, jangan tadi lemah tadi. Langsung lupa aja. Tapi bila dia sudah mati tidak boleh. Itu dihukumkan menjadi najis sudah berarti. Nah, itulah perbedaannya hidup dan mati bedanya. Oh iya silahkan juga dan bertakon. Dan kalau Ustaz Jalil dia bertakon, nah kamu jawab akan Ustaz Jalil. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.